Selamat malam para menyaners dari seluruh penjuru negeri. Kembali lagi kita di Atlantis Series ke 106. Jadi ini uh, sangat spot tajam menuju ya bentar lagi ganti ya kita. Halo. Halo Om. Halo Om. Separuh. Oke, halo Arya. Di rumah ya? Di Iya Senen di ya? Senen. Iya, Di Senen. Oke. Ini temanku. Oke. Gimana Om kabarnya di sana? Ngantuk. Capek. Ngantuk Arya. Lelah ayo. Hmm. Ini JJ udah bisa masuk kah? Halo, Halo. selamat malam. Malam Malam. JJ. Ini manggilnya pakai Z atau pakai J nih? Bingung aku. Pakai J juga boleh Om. Om boleh panggilnya. Oke, JJ ya. Begitu. Oke. Iya. Jadi kita hari ini mau bahas apa nih? Sebenarnya judulnya ini lucu banget sih, Megegeking Iya, Sang Watu Joyo gitu. Megegeking Masalah itu persatuan. Menggegeking itu tuh berarti sempet. tidak bergerak. Tidak bergerak. Oh, Disenggol pun nggak bergerak, digusur juga tetap di situ gitu loh. Statis oke, gitu oke. maksudnya. Gimana Oke. JJ sudah siap hari ini? JJ buat ngomong, Udah siap minum. Banyak loh. menyumbangkan suaranya. Sudah. Semoga siap. Sebelumnya disclaimer, maaf kalau ada salah penyebutan ya, Om dan Aryo. Iya, nggak apa-apa. Maklum newbie. Oke, kita langsung mulai aja ya. Saya mulai aja. Oke, siap. Semangat, J. Ya, thank you. Oke. Di alam raya ini ada berbagai jenis batuan. Dan batuan tersebut ada yang mengatakan terbentuk karena efek geologis. Nah, kalau kata orang geologi begitu ya. Tapi kalau kata kita kan tidak semua batuan itu dari terbentuk secara alamiah. Jadi ada yang tidak alami seharusnya. Oke, lanjut, Mbak. Oke, baik. Batuan di alam ada berbagai macam ukuran dan berbagai macam bentuk. Ya, itu gampang dilihat di mana-mana lah. Lanjut aja. Oke. Secara geologis, batu ada yang terletak di kedalaman bawah tanah. Ada yang dalam banget, tapi dalamnya berapa saya lupa. Tapi jelas ada yang sangat dalam, ada macam-macam deh. Oke, lanjut aja, Mbak. Batu juga ada di dasar lautan yang dangkal, maupun di dasar lautan yang dalam, bahkan sangat dalam. Jadi bukan hanya di dalam bumi, tapi di dalam perairan juga ada, dan di perairan lautan juga ada. Gitu. Lanjut. Batu juga ada yang di dasar sungai, baik sungai kecil ataupun sungai yang besar, terutama sungai-sungai yang alami. Itu nggak perlu dijelasin, jadi lanjut aja, Mbak. Batuan yang besar juga sering bisa ditemukan di permukaan sungai. Bahkan di sungai yang tidak alami sekalipun, terkadang juga ada batu yang timbul ke permukaan. Jadi tidak semuanya itu ada di kedalaman ya, tapi ada yang muncul ke permukaan gitu maksudnya. Oke, lanjut, Mbak. Oke. Batu juga bisa ditemukan di dasar jurang, baik jurang yang sangat dalam ataupun di jurang yang tidak begitu dalam. Itu nggak perlu dijelasin karena pasti pernah lihat. Lanjut. Batu juga bisa ditemukan di puncak perbukitan, di pegunungan, bahkan di gunung-gunung yang sangat tinggi. Jadi kalau di bumi ini kan batu ada di kedalaman, ada di perairan dalam, perairan dangkal maupun perairan di lautan maupun di sungai, tapi juga ada di pegunungan. Jadi
sampai dimanapun dari atas ke bawah sampai ke dalam tuh ada gitu kan maksudnya. Ya, ada apa Rio? Nongol. Enggak, kirain mau bahas seru. Oh enggak. Belum. Belum, belum. Belum. Oke, Nah, oke, oke. lanjut dulu. Oke. Bahkan, batu juga sangat banyak yang layang-layang di luar angkasa. Ya, jadi bukan hanya di bumi ya, sampai di atas pun ada gitu. Lanjut, Mbak. Oke. Batu yang melayang-layang di luar angkasa, selain sangat banyak, juga memiliki bentuk yang sangat aneh. Karena semuanya dikatakan alamiah, jadi akhirnya terjadi yang kayak aneh kalau alamiah. Oke, lanjut aja. Manusia diberi kecerdasan oleh Yang Maha Kuasa, salah satunya untuk menata alam raya ini. Juga termasuk dalam penataan batu, agar membuat hidup bisa berjalan dengan baik. Jadi batu itu kayaknya cuma batu ya, tapi bisa membahayakan, tapi juga bisa membuat kehidupan jadi lebih baik. Jadi manusia punya tugas untuk itu gitu. Oke, lanjut dulu aja. Maka, untuk menata semua gerakan alam tugaskan di alam raya ini. Dengan menggantikan Sang Hyang Batara Guru dan Sang Mahaprabu Watu Gunung, kemudian bergelar menjadi Sang Guru Hyang. Ini tadi kayak muter-muter apa tempatku yang nge-lag ya, Aryo? Tadi agak keputus dikit sih, Om. Jadi nama sang Mahaprabhu. Tadi nggak kesebut namanya aja sih. Oh, ya. Jadi mungkin Aryo bacain bentar yang hilang tadi. Awalnya Karena aja ya. tempatku Tadi kayak nge-lag ya. tadi awal yang hilang itu untuk menata semua gerakan alam ini, Sang Mahaprabu Watu Gunung pernah ditugaskan di alam raya. Itu Om tadi yang hilang. Oh ya. Itu berarti nomor berapa ya? 12 ya? 12. Ya. Oke, ceritanya mungkin nanti aja. Kurang seru kalau sekarang dibuka. Lanjut dulu. Oke. Ya, boleh lanjut, Om? Iya, lanjut, Mbak. Oke. Sang Mahaprabu Watu Gunung digambarkan bermata satu di wayang kulit Jawa, agar dimengerti sebagai seseorang yang sangat cermat dan waspada. Jadi kalau di pewayangan kulit mungkin berkali-kali saya beritahukan bahwa di sini wayang itu selalu digambarkan dari samping sehingga kelihatan matanya cuma satu, cuma sebelah. Tapi kalau buto matanya dua. Jadi aneh dah. Artinya apa? Memang ya namanya kan yang ini yang mengabadikan kan dulu kerajaan Mataram. Jadi harusnya orang tahu dong Ram itu artinya berapa gitu. Oke, lanjut, Mak. Tapi nggak cuma buto sih Om yang matanya dua di wayang ya. Kayaknya hewan pun juga digambarkan sebagai punya mata dua. Ya, tapi tadi aku yang seharusnya kita mengerti bahwa Ram itu artinya berapa ya, bukan apa ya artinya ya. Berapa? Berapa bukan apa loh. Oke. Semangat Ji. Lanjut. Baik. Oke. Sang Mahaprabu Watu Gunung juga mempunyai watak yang sangat mirip dengan batu. Sehingga terah beliau juga berwatak mirip batu. Jadi kalau memang terah dari beliau ya memang begitu, keras kepala itu pasti gitu. Dan itu wajib itu keras kepala. Jadi kalau tidak keras kepala berarti bukan terah dari beliau gitu. Seharusnya loh. Oh, namanya aja watu gunung, watu segede gunung itu beratnya kayak apa coba? Ayo lanjut, Mbak. Pamong agung dari Sang Mahaprabu Watu Gunung adalah Ki Lurah Semar. Dan saat beliau sedang marah, sering menyebutkan begegep ugep-ugep sak duwito hemel-hemel, yang artinya begogok seperti batu dan wening seperti air. Ya, berarti kan tidak goyah ya, seperti batu tidak mudah goyah dan bening seperti air gitu. Oke, lanjut, Mbak. Oke. Karena batu besar itu ikonik dan simbolik, jadi bisa digunakan untuk patokan atau untuk penunjuk arah. Selain itu, batu cenderung akan tetap di tempatnya. Jadi batu itu kalau besar, berat, dan besar,
itu kan kelihatan dari kejauhan dan itu berarti bisa dipakai untuk penunjuk arah. Jadi kalau namanya aja watu sak gunung gitu ya berarti dia bisa dipakai untuk menjadi patokan dari semua arah yang ada gitu. Oke, lanjut aja dulu. Karena batu itu sangat keras, sehingga apabila ada orang yang mengajak berunding, juga akan sangat sia-sia. Batu hanya mendengar, tapi tidak akan mengikuti hasil perundingan. Dan bila diajak bicara, juga tidak akan menjawab. Batu itu keras, maka terah dari Maha Prabu Watu Gunung, itu pasti kepala batu. Jadi saya juga ngerti dengan pola pikir zaman sekarang ya yang mengatakan bahwa banyak orang yang ngomong pena itu lebih kuat daripada senjata. Seharusnya enggak loh. Senjata itu lebih kuat daripada pena. Makanya di sini kalau zaman dulu leluhur kita itu kan perundingan itu nomor sekian. Jadi seperti dari pihak Kadewatan juga begitu. Berunding itu tidak boleh. Pihak lawan itu hanya boleh mendengar atau digebuk gitu kan. Kalau zaman dulu nggak ada yang namanya berunding. Karena kalau apa-apa dirundingkan itu pasti hasilnya tidak akan bisa benar-benar ini, karena mesti ada aja yang nggak akan terima, ada aja yang kurang. Jadi mah harus kepala besi, tangan besi itu harus bisa dilakukan. Jadi ya itu, tapi itu versi Atlantis Research Center. Gitu. Disclaimer-nya nggak perlu ya, Om? Belum perlu. Oh, disclaimer perlu. Oh ya. Disclaimer-nya jadi seperti biasa teman-teman. Ini cuma sepenggal dongeng, jadi kalau mau nggak percaya ya silahkan gitu loh. Kalau mau percaya ya jangan. Jangan. Jadi tetap semangat mendengarnya. Oke. Yuk. Batu selain keras juga sangat berat. Maka jika ada orang yang ingin mempengaruhi atau memindahkannya, haruslah menggunakan tenaga yang cukup besar. Itu sebab batu susah digeser, sehingga berabad-abad juga tidak akan mau menerima pengaruh lain. Tapi, batu sangat tahu siapa yang harus didengarkan dan tidak akan mau menerima usulan pihak lain, karena batu susah digoyahkan. Jadi tidak mau diajak kompromi ya, tidak mau diajak berunding, dan tidak mau mendengarkan pernyataan orang, karena ngerti yang harus didengar siapa. Berarti tidak semua orang layak didengar kalau bagi terakhir Prabu Watu Gunung yang kepala batu itu gitu loh. Tuh, mungkin kayak Aryo gitu contohnya. Gimana Aryo? Kenapa? Ada apa? Ya mungkin JJ sebagai temanku pernah merasakan kepala batunya. Aduh, no comment Om. Ya. Bercanda. Oke, kita lanjut kali ya. Oke, baik. Batu juga tidak akan pernah mau menerima kompromi dalam bentuk apapun. Karena batu akan tetap begitu. Meskipun dibujuk seperti apapun juga, termasuk tidak bisa disuap. Ya dia mau diajak ngobrol, mau di seperti apapun ya bentuknya begitu gitu kan. Ya itu, jadi tidak peduli dengan yang ada, yang mendekat dan sebagainya, karena batu tuh bahwa dia harus mendengarkan siapa dan harus ngikutin siapa. Makanya ada beberapa batu yang sampai dipindahkan pun nggak bisa, makan korban kalau perlu kalau dipindahkan, karena batu itu ya begitu, maunya ya begitu. Jadi, di Indonesia tuh banyak kejadian gitu ya? Ya. Batu nggak mau pindah. Nggak mau pindah banyak kan, nggak mau kompromi, nggak mau mendengar, nggak mau terima pengaruh. Ya pokoknya dia sudah punya kepribadian begitu ya begitu. Jadi kalau orang memang kepala batu itu memang ya harusnya tidak diajak berunding, diajak kompromi, diajak kolaborasi, harusnya nggak pernah mau. Dan tidak terima usulan, tidak terima ide dan sebagainya gitu. Oke, lanjut. Batu juga bukan benda yang pemaaf. Karena sekali bertindak, maka batu tidak peduli sama sekali atas tindakan yang sudah diambil. Jadi kalau batu gelundung ke bawah itu kan nggak mikir di bawah ada apa, mau di bawahnya sudah minta maaf ya nggak peduli. Jadi memang seperti itu, karena di alam raya ini kan memang seperti itu. Jadi
tindak apa ada hal yang bisa ditoleransi dan tidak bisa ditoleransi. Jadi kalau hal-hal yang sudah tidak ditoleransi ya tetap harus digulung gitu, tidak bisa dibiarkan. Lanjut, Pak. Batu juga tidak butuh perlindungan. Meskipun pada posisinya terkena panas, hujan, dingin, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Yang jelas batu tuh nggak butuh ya dibikinkan tenda atau dibikinkan rumah dan sebagainya, nggak butuh. Karena memang ya tidak butuh untuk dilindungi. Tapi malah bisa jadi pelindung ya. Lanjut, Pak. Tapi batu bisa dijadikan tempat perlindungan. Jadi, meskipun tidak bisa digeser, tapi bisa dipakai untuk perlindungan. Banyak cerita tuh dalam perang itu banyak sniper yang sembunyinya di belakang batu atau mungkin atau mungkin dalam bentuk gua apa batu bertumpuk-tumpuk gitu sampai membentuk suatu gua dan sebagainya untuk perlindungan tuh itu, atau dibentuk menjadi atau untuk tanggul dan sebagainya gitu. Oke, lanjut aja dulu, Mbak. Baik. Harga diri dari batu itu sangat tinggi, maka tidak mudah digeser atau tergeser, dan tidak mudah dibuat melunak. Batu hanya bisa melunak kalau dipanasi dengan derajat temperatur yang sangat tinggi ya. Jadi kalau sudah temperatur sangat tinggi dia bisa lunak, tapi orang yang mendekat sudah nggak bisa karena suhunya pasti di atas 1000 derajat tuh pasti lebih gitu. Nah kalau benda bersuhu 1000 derajat, orang mendekat 1 meter aja pasti sudah sangat sulit. Jadi untuk melunakkan batu itu tidak akan sangat mudah gitu. Gimana, Arya? Dan bahkan kalau mau mau dihancurin pakai air pun juga butuh waktunya hampir ratusan tahun kan, Om? Iya, sangat lama. Dipukulin pakai palu dan sebagainya itu juga tidak mudah gitu, butuh tenaga juga. Kalau toh nantinya bisa pecah, tapi itu juga butuh tenaga besar. Tapi juga ada batu yang nggak mau dipecah. Ada pecah banyak jadi kan? batu lagi. Pecah jadi batu lagi. Tapi kan banyak juga yang kalau dipecah yang malah yang pecah jadi korban itu banyak. Batu yang gede-gede yang seperti itu. Tapi batu-batu yang iya sih. Itulah banyak toh yang di dekat jalan tol dan sebagainya gitu. Oh ya, biasanya yang kayak gitu-gitu kasihan sih. Kasihan orangnya. Jalan tol mana kalah, tapi ada kan. Oke, lanjut, Mbak. Ada. Oke. Jika suatu batu besar sampai bergeser, maka daerah itu pasti terkena bencana. Maka batu yang bisa dijadikan patokan akan apa yang alam raya ceritakan. Batu yang besar itu biasanya harus menempati pada posisi yang tetap. Kalau tanpa dipindah orang dia berpindah, itu berarti daerah itu pasti ada bencana. Entah itu tanah longsor, entah itu banjir besar, entah itu apa gitu. Jadi itu bisa dipakai untuk patokan. Kalau dia sampai ada gejala akan berubah, jadi ketika dia tidak teguh pada apa yang dia pegang lagi, pasti akan ada perubahan yang sangat besar. Lanjut, Pak. Baik. Batu adalah pendengar yang baik. Tapi batu tidak akan membalas setiap curhatan orang. Dan memori dari batu bisa muncul ribuan tahun kemudian, setelah cerita ke batu tersebut dilupakan orang. Maka jangan kaget ya, kadang-kadang di batu besar itu kalau kita lagi tiduran di batu besar, kadang-kadang kita seperti merasakan, loh kok kayak ada suatu kejadian di masa lalu dekat sini gitu kan. Jadi batu bisa mendengar dan itu bisa dikeluarkan lagi dan memori itu tersimpan entah berapa lama gitu. Jadi kadang-kadang suatu kejadian yang terjadi di suatu lokasi yang ada batu besarnya, biasanya memori itu akan tersimpan dalam waktu yang cukup lama, tapi di waktu yang berapa itu tuh akan muncul kembali dan orang akan menyadari dengan sendirinya gitu biasanya. Sehingga walaupun mungkin ada orang yang mengatakan sejarah negara kita gini dan itu sudah dirubah berkali-kali, tapi batu itu akan mengembalikan pada enggak, ceritanya begini yang sebenarnya. Gitu ya. Jadi misalkan ya contohnya gini ya, kalau mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa kerajaan Mojopahit ada gini, tapi ternyata yang kita terima kembali lagi bahwa Mojopahit di Jawa Barat, bukan di Jawa tempat yang lain gitu. Oke, lanjut, Pak. Oke, lanjut. Apa, Arya? Enggak jadi, Om. Oke, jadi ya udah. Ya, Mbak. Meskipun bentuknya aneh dan tidak jelas,
tapi batu sering dijadikan bahan fotografi. Ya, memang bentuknya batu memang kadang-kadang aneh ya. Bentuknya cuma seperti itu, tapi anehnya orang suka aja kadang-kadang selfie dekat batu gitu. Jadi walaupun bentuknya nggak bagus, tetap aja orang itu menganggap bahwa dia layak untuk difoto gitu kan. Beda dengan kayak ini ya, apa namanya, benda lain gitu. Walaupun bentuknya mungkin menarik, belum tentu orang minat moto, tapi kalau batu biasanya begitu sih. Lanjut, Pak. Baik. Meskipun bentuknya aneh dan tidak jelas, tapi banyak orang yang suka dan bangga selfie di depan batu. Ini kayak tadi ya. Mungkin nggak perlu dijelasin lagi, lanjut aja, Mbak. Baik. Meskipun bentuknya aneh dan tidak jelas, tapi tidak ada yang mengatakan bahwa batu itu jelek. Yang ada malah jadi objek foto, meskipun tidak menarik sama sekali. Kalau bentuknya cuman begogok seperti itu, apa menariknya gitu. Tapi aku, atau mungkin aku yang kuper ya, karena aku nggak pernah denger ya, dia ngomongnya batu itu bentuknya jelek, itu belum pernah lihat, aku denger aku. Tapi yang jelas bentuknya jelek apapun, kalau gede itu biasanya orang pengen foto. Kalau ada gimana? Pernah denger nggak? Dan enggak maksudku apa ya, batu tuh kalau batu gede ya nggak tahu ya. Batu gede tuh selalu kalau nggak jadi sakral, jadi objek wisata gitu sih Om. Itu cuma dua itu doang gitu. Ya, secara sejelek apapun toh, tetap aja orang tetap nganggep itu nggak ada yang ngomong itu kok jelek banget sih gitu, nggak ada. Kalau di Manado gimana? Manado? Manado banyak batu sungai yang besar-besar dan ya betul jadi objek foto juga. Ya, batu bentuknya nggak menarik, tapi tetap menarik untuk difoto kan. Dan nggak ada yang ngomong, aku tak foto dekat batu yang jelek itu gitu, nggak ada kan? Nggak ada, Om, betul. Iya. Iya sih. Aneh ya. Oke. Coba kalau bentuk yang lain, benda yang lain. Tapi kalau batu enggak loh. Aku itu jelek banget. Aku tak foto dekat batu jelek itu gitu, nggak ada tuh. Iya nggak ada. Nggak pernah dengar. Ya mungkin aku yang kuper kali ya, tapi nggak tahu, coba yang lain mungkin pernah ada yang gitu. Oke, iya lanjut. betul. Baik. Batu juga bisa digunakan untuk menghaluskan benda-benda kasar menjadi lembut. Dan itu semua dikarenakan kekerasan dari batu tersebut. Ya makanya dipakai untuk bikin ulekan gitu, atau apa namanya tuh, Cobek. Ya. Ada lagi itu namanya tuh lupa aku, lumpang alu itu. Alu sama lumpang kalau di Jawa. Tapi kalau di bahasa Indonesianya nggak ngerti, lupa istilahnya. Lanjut, Mbak. Baik. Batu juga bisa membuat sesuatu yang sangat pedas. Tapi hasil kepedasannya justru disenangi oleh banyak orang. Jadi bisa bikin pedes ya dia, bisa bikin pedes, dan orang biasanya ngomong, kalau pedes itu mungkin dianggap nggak menarik, tapi nggak, pedesnya yang dibuat oleh batu itu disenengin orang gitu masalahnya. Itu yang anehnya di situ. Oke, lanjut, Mbak. Baik. Karena kuat dan kerasnya, maka batu bisa dipakai untuk membuat makanan menjadi lebih enak dimakan dengan aroma yang menggiurkan. Dipakai untuk bikin bumbu juga kan, batu itu. Kalau ulekan diganti pakai apa namanya, semen gitu, intinya kan juga malah ngeracuni orang kan. Tapi makanya biasanya pakai batu kan untuk ngulek bumbu. Kalau Iya sih, karena besi juga, kalau dibanding beda besi, rasanya. pakai besi beda rasanya, karena besinya sendiri juga kadang-kadang kan bisa ikut larut ya, karena kalau ada kandungan asam yang dipakai untuk itu kan ada reaksi oksidasi yang bisa terjadi di situ gitu, jadi bisa ada bahaya malahan. Jadi tetap batu lagi yang digunakan biasanya, bukan yang lain. Ya, lanjut, Mbak. Baik. Karena kekerasan dan kuatnya, maka batu bisa digunakan membuat jamu yang diperlukan oleh manusia. Jadi bahkan untuk bikin sesuatu yang bisa menyembuhkan orang ya. Kalau untuk obat kita kurang paham, tapi kalau jamu kita ngerti. Kadang-kadang diulek pakai ulekan seperti itu, yang bentuknya itu biasanya dari batu. Lanjut, Pak. Meskipun bisa dipakai untuk mengobati, batu juga bisa digunakan untuk menyakiti manusia maupun hewan. Ya, bisa dipakai untuk melempar kan. Tapi anehnya, kalau kita punya batu bata,
sama punya batu, dipakai untuk ngelempar orang, biasanya batu bata lebih gampang kena daripada kalau kita ngelempar pakai batu walaupun mungkin ukurannya sama dan bentuknya mirip gitu. Karena proses pembuatan batu bata itu kan ya diinjek-injek dulu, terus kemudian dikeringkan dulu, kemudian dibakar dulu gitu. Jadi kalau dikatakan benda itu adalah benda mati, nyatanya balas dendamnya juga masih milih kan. Untuk batu lebih lebih jarang ini. Tapi kalau batu diinjek-injek dulu, diapain dulu gitu, untuk lempar orang biasanya lebih gampang kena juga sih. Lanjut, Mbak. Wah, itu harus ada penelitian itu, Om. Udah, kita udah nyoba berkali-kali. Tapi nyobanya sama gitu, untuk lempar kucing, untuk lempar kucing itu selalu loh lebih tepat kalau yang benda yang sudah disakiti istilahnya gitu. Kalau benda yang masih nggak disakiti itu biasanya untuk lempar lebih banyak melesetnya. Oh, oke. Lucu ya penelitiannya ya. Ya, itu penelitian versi yang itu tadi, Arya sesuai dengan disclaimer apa tadi? Oh ya, disclaimer-nya seperti biasa, teman-teman. Kalau mau nggak percaya ya silakan. Kalau mau percaya ya jangan gitu. Sebenarnya. Oke, kita lanjut kali ya. Lanjut. Oke, baik. Batu meskipun keras dan berat, tapi dapat menghibur orang, karena bisa digunakan untuk bermain. Ya, dipakai lempar-lemparan gitu, terutama di air itu biasanya lompat-lompat, bisa mantul-mantul gitu. Padahal itu berat ya. Terus juga bisa untuk main dakon kalau orang di arah Jawa zaman dulu. Kalau zaman saya kecil dulu dipakai itu dimasukkan dalam kertasnya dibutul-butul agak ini, waktu itu kan mana belum ada bola kasti ya, jadi dipakai untuk main gembatan itu, gembatan lempar-lemparan batu. Kayak agak serem ya, Om ya. Nggak sakit tapi Aryo, karena kan di ini ditutupi kertas yang tebel dulu gitu loh, nggak sakit. Oke. Itu dulu waktu kecil namanya gembatan kalau di tempatku dulu. Sekarang nggak tahu deh. Tapi itu emang asik sih, kena nggak sakit. Tapi ya itu asiknya anak-anak waktu zamanku dulu ya. Kayak dilaporin kayak kalau zaman sekarang dilaporin ke polisi sih. Batu nggak luka kok. Emang itu kertasnya aja tebel kan, jadi kena itu mantul kok Aryo, nggak sakit. Dulu loh. Anak zaman sekarang ya nggak tahu ya. Tapi kalau kena mata ya beda sih. Beda urusannya, beda urusannya. Atau lagi mangap masuk mulut itu juga lain gitu. Udah nggak ikutan itu, aku udah nggak ikutan. Oke, ya udah Mbak lanjut. Meskipun keras dan tidak empuk, tapi batu terkadang enak digunakan untuk duduk. Nah, kadang kan orang duduk itu pengennya nyari tempat yang empuk kan, sampai bawa busa kayak apa, makanya kursi-kursi zaman sekarang itu busanya pada tebel-tebel gitu. Tapi batu itu keras, tapi dipakai duduk kalau pas di alam enak loh ternyata. Walaupun mungkin panas, ataupun mungkin dingin, tapi tetap aja duduk di atas batu itu kalau di alam enak. Lanjut, Pak. Baik. Meskipun keras dan bentuknya tidak jelas, tapi batu bisa membangkitkan fantasi atau imajinasi dari manusia. Ya karena banyak seniman yang kemudian memakai itu untuk inspirasi ya. Jadi walaupun bentuknya nggak ada menariknya sama sekali, secara seni juga nggak ada ininya. Tapi orang nggak bisa menggunakan untuk karya seni, walaupun untuk dilukis kayak untuk apa, kayak malah jadi lebih menarik gitu. Padahal bentuk aslinya nggak menarik. Gitu. Lanjut, Mbak. Baik. Batu yang melayang di angkasa, meskipun tidak berisik dan cuma lewat, tapi kalau sudah mendekat, maka seluruh isi bumi akan heboh ketakutan. Jadi dia cuma diem aja loh, cuma mendekat aja gitu. Tapi begitu mendekat dalam jarak kurang dari bumi bulan, itu hampir semua stasiun televisi akan memberitakan itu ada batu besar mendekat gitu. Nggak usah sampai teriak-teriak, nggak usah sampai halo aku dekat dulu gitu, nggak perlu. Baru mendekat aja sudah raminya setengah mati gitu. Lanjut, Mbak. Baik. Meskipun bentuknya tidak jelas dan hanya melayang-layang, tapi yang mengamatinya pasti orang yang dikatakan pintar, cerdas, jenius, dan lain-lain. Ya, padahal cuman batu. Dia melayang ya melayang aja gitu. Tapi yang ngikuti nggak mungkin orangnya IQ-nya jongkok itu nggak akan bisa. Orang yang ngamati juga harus dengan peralatan yang sangat mahal.
Dan orangnya harus pinter gitu. Padahal apaan gitu, cuman batu gitu loh. Jadi kalau dikatakan batu itu apaan loh? Batu itu sesuatu hal yang aneh loh. Bentuknya biasa aja, bentuknya nggak jelas aja. Yang ngamatin itu orangnya biasanya pinter kok. Bahkannya di bumi aja kan yang ngamati sampai ada ilmu sendiri loh, tersendiri tentang batuan gitu. Butuh Iya kan? S1 sendiri ya. Ya butuh itu sendiri lah gitu. Iya. Bahkan sekarang ada mata pelajarannya sendiri. Hanya masalah batu doang loh ya itu. Oke, lanjut Mbak. Iya. Baik. Batu yang melayang kalau memasuki atmosfer pasti akan mengeluarkan cahaya yang indah. Meskipun ditakuti kalau mengenai daratan, tapi keindahan cahayanya tetap membuat semua orang ingin melihat. Bahkan banyak yang mengajukan permohonan saat melihat batu yang masuk atmosfer. Jadi kalau zaman dulu kan kalau ada meteor masuk gitu kan kemudian memohon sesuatu dan biasanya sih terkabul biasanya ya. Tapi ya nggak tahu kalau gajinya nggak biasa gitu. Cuman seperti ya cuman batu. Tapi kalau bercahaya seperti itu dan kelihatan lap gitu tuh kan kelihatannya bagus banget kan. Tapi ya itu banyak orang ya takut juga kalau dia sampai kena ke tanah. Tapi akan sangat enggak ya. Kan hampir enggak kalau di belahan selatan tuh harusnya enggak. Yang di utara iya. Karena yang lagi bikin masalah kan di utara. Makanya batu-batu yang gede itu kalau jatuh harusnya di utara bukan di selatan. Katulistiwa maksudnya. Lanjut, Mbak. Baik. Meskipun warnanya hitam dan keras, tapi kalau batu melunak dan tidak keras lagi, maka malah akan membuat banyak orang kecewa. Nah, kalau batu hitam itu kan biasanya keras. Nah, kalau keras dan kuat itu kemudian tiba-tiba berubah menjadi lunak, kalau dipakai untuk pondasi rumah kan ya, rumahnya ambruk, gitu kan. Jadi orang akan kecewa kalau tiba-tiba batu itu mengalami perubahan sifat. Jadi ya keras aja, kaku ya kaku aja, begegek ya begegek aja gitu. Jangan kemudian dia berubah menjadi melunak atau seperti apa gitu. Kalau nggak begegek serem juga sih Om, tiba-tiba muter-muter gitu tiap malam kan lucu Om. Atau melunak kan lucu juga. Rumah tadinya kelihatannya tegak lurus tiba-tiba bengkok gitu kan. Gara-gara batunya melunak gitu loh. Iya benar. Ya. Malah aneh ya. Oke, kita lanjut. Jangan pernah lunak gitu kan kesimpulannya. Lanjut, Mbak. Baik. Karena keras dan berat, maka batu sanggup membelokkan arus. Jadi aliran akan berbelok jika dihadang oleh batu besar. Ya. Jadi bukan hanya kerasnya yang diinginkan, tapi juga harus bisa belokin arus kan. Jadi kalau arus itu sudah dinyatakan salah, harus dibelokkan, butuh batu untuk belokin gitu. Jadi kalau batu nggak akan mau kalau itu bukan arahnya kok arusnya ke situ. Ya tetap akan dia belokin apapun seberapapun usahanya akan dia lakukan. Lanjut, Mbak. Karena keras dan kuat, maka batu sanggup membendung arus dan aliran yang besar. Jadi bisa jadikan bendungan bisa atau bendungan alami juga bisa gitu. Pokoknya batu itu nggak mau kalau misalkan aliran itu tidak sesuai dengan kodratnya alam gitu. Jadi dia pasti akan mengganggu itu kalau misalkan selama harusnya nggak begitu kok begitu gitu. Oke, lanjut Mbak. Semua batu itu tidak ada yang punya kepercayaan. Tapi batu ada di mana-mana. Termasuk di ketinggian yang tidak bisa dijangkau manusia. Bahkan setinggi apapun suatu tempat, pasti ada batu. Ya dikatakan nggak punya kepercayaan apapun, tapi batu itu ada di kedalaman sampai ketinggian gitu. Nah masalahnya manusia itu malah adanya cuma di ketinggian tertentu kan, di kedalaman tertentu sampai ketinggian tertentu doang. Tapi kalau ini enggak loh, dari kedalaman tertentu sampai ketinggian tertentu. Makanya leluhur kita sampai ada yang mau memakai nama Prabu Watu Gunung karena seperti itu kan. Karena ada di ketinggian yang orang tidak bisa jangkau dan ada di kedalaman yang orang juga nggak bisa jangkau. Jadi jero ning dhuwur gitu lah, Aryo. Dalam tapi tinggi. Bingung kan?
berarti ini kata-katanya bisa diganti Om. Kayaknya di atas langit masih ada batu, harusnya gitu kali ya. Iya. Bukan di atas di langit ada batu, di atas langit juga ada batu, di atasnya lagi ada batu lagi gitu. Oh. Betul. Dan biasanya makin tinggi itu makin gede biasanya, batunya makin tinggi makin gede. Iya. Batu yang di gunung dan di dalam tanah masih makin ke bawah biasanya bentuknya lebih kecil daripada yang di atas kan. Meteor pun makin gede lagi Om. Komet, meteor, planet kan batu melayang sebenarnya. Ya nggak sih Om? Pada dasarnya. Bukan. Oh enggak. Kalau Enggak ya. batu karena Jupiter kan katanya itu apa namanya banyak gas. Katanya. Oke. Katanya. Nah, Oke. Mbak. Baik. Meskipun tidak berwujud abstrak, tapi banyak batu yang justru terkenal atas ketidakartistikannya. Jadi justru kalau bentuknya jelek atau tidak artistik malah dikenal banyak orang gitu loh, kan aneh tuh kalau orang kan harus baik dulu apa dulu gitu baru bisa terkenal. Ini enggak, pokoknya karena batu, karena bentuknya enggak jelas malah orang pada mengerti oh itu ada di sana gitu kan. Ya lanjut Pak. Banyak batu keras yang digunakan untuk menyimpan suatu cerita. Dan biasanya ada sejenis bangsa kajiman yang ditugaskan untuk menjaga, agar kalau zaman sudah kehilangan cara membacanya, maka tulisan tersebut ada yang bisa mengajari cara membacanya. Maka di sini fungsi menyan sangatlah penting. Jadi ada prasasti kan, prasasti itu ya mungkin banyak orang yang bisa menerjemahkan ya monggo saja, tapi kalau kita menerjemahkan itu paling gampang bertanya kepada yang jaga si batu itu kan, dan batu itu akan ngomong gitu nanti oh tulisannya gini loh gitu kan. Jadi tidak perlu harus mencari inskripsi satu persatu gitu. Itu Aryo. Makanya seperti kemarin kan aku bikin tulisannya kan pakai Palawa kan itu yang tak kirim itu. Iya. Jadi kemarin ada itu tentang apa Om? Terang, itu tidak perlu dibahas di sini. Oh, tidak perlu dibahas di sini. Kan itu akan kita kerjakan besok tanggal 29 ya. Okay. Oh ya, itu. Oh, laporan. Oh. Oke. Tanggal 29, untuk prolog tanggal 29. Oke, Mbak, lanjut. Oke, silakan. Oke, baik. Batu juga bisa digunakan untuk mengkamuflase peradaban atau mendekor suatu bentuk agar bangunan asli bisa disembunyikan dan juga peradaban asli bisa tidak terlihat. Jadi memang butuh pengalih perhatian, dan pengalih perhatian itu biasanya yang paling cocok pakai batu. Jadi bentuk seperti apa sehingga orang akhirnya menganggap bahwa itu ada petilasan asli, padahal bukan gitu kan. Karena leluhur kita itu meninggalkan jejak dari KW1 sampai KW40. Dan yang pernah dikatakan paling bagus saja masih KW37 ya Aryo ya. Iya, tapi mau disebut candi yang mana? Gak perlu. Enggak usah. Oh, gak perlu. Tapi disclaimer Aryo, disclaimer dulu. Oh iya, disclaimer, jangan lupa. Jangan lupa teman-teman. Jadi ini cerita nanti dan sebelum ini juga sebenarnya ya ini cuma cerita aja, cuma dongeng. Jadi kalau misalnya mau nggak percaya ya silahkan banget, silahkan. Sumpah serius, silahkan. Dan kalau mau percaya ya jangan. Jangan. Kalau nggak percaya itu malah disanjurkan. Iya, dia sangat dianjurkan. Harusnya mungkin disclaimer-nya ganti ya di bawah ini yang aku pin. Aku ganti harusnya nanti. Oke. Lanjut. Ayo, Mbak. Oke. Meskipun jelas tidak alamiah, tapi batu mampu menipu mata dan pikiran manusia agar dianggap alamiah. Banyak batu yang orang ngomong, oh itu alamiah, bentuknya kolom-kolom gitu, kok alamiah. Alasannya gini-gini, tapi kalau ditanya coba deh praktekkan untuk pembentukan seperti itu diminiaturkan, nggak bisa. Pokoknya cuma ngomong asal alamiah, tapi dia tidak bisa menjelaskan bahwa itu dengan konsep apapun, dan kalau kita coba dalam skala laboratorium dibikin supaya bentuk seperti itu kan nanti dia akan beralasan banyak. Yang jelas, banyak yang tidak alamiah itu disebut alamiah gitu kan. Jadi itulah pintarnya batu gitu loh. Pintar mengubah kondisi bahwa tidak alami dia supaya dianggap alami. Lanjut, Mbak. Baik.
Dalam menipu manusia agar dianggap alamiah, juga agar tidak curiga dengan bangunan yang disembunyikan, maka batu bisa bervariasi bentuk dan bermacam-macam posisi, sehingga bisa membangkitkan logika alamiah yang dikatakan oleh para pakar. Jadi kadang-kadang kan sengaja dibikin dalam bentuk yang aneh supaya orang tidak curiga dengan di bawahnya ada apa, atau mungkin di sebelah sekian kilometer di sebelahnya ada apa dan sebagainya gitu. Jadi dengan ditata seperti itu, dengan ditata mungkin bentuknya juga tidak cuma seperti itu ya, tapi orang akan nggak curiga gitu loh, bahwa di bawahnya ada apa. Gitu. Karena leluhur kita itu bukan orang yang primitif, jadi tidak mungkin meninggalkan jejak hanya seperti itu. Sehingga seperti apanya itu disembunyikannya cukup rapi. Dan sangat ini, dan kode per kode harus dimengerti dulu. Karena ada KW1 sampai KW40 yang disediakan. Lanjut, Mbak. Baik. Batu juga mampu membelokkan logika manusia agar meneliti dirinya, tapi melupakan daerah yang dia lindungi. Tujuannya agar peradaban tidak terbuka terlalu awal oleh yang tidak berhak melihat dan mengetahuinya. Nah itulah makanya kenapa besok Aryo tanggal 29. Ya tuh Aryo. Jadi teman-teman, ditunggu minggu depan kalau mau tahu ada apa. Baik. Ya, JJ ya, semangat J. Oke, lanjut. Oke, thank you. Oke, baik. Beberapa batu bahkan secara terang-terangan menunjukkan cara masuk ke peradaban para Hyang. Tapi juga sangat ahli dalam membelokkan pengamatan dengan membangkitkan logika klinik. Ada beberapa kode yang mungkin tidak dipahami orang ya, bahwa lewat sana pada jam tertentu, pada kondisi tertentu itu kita akan pindah alam. Sehingga banyak orang yang kadang-kadang hanya asal lewat itu tiba-tiba menghilang gitu kan, terus tiba-tiba dicari orang, dia baru merasa pergi 2 jam, ternyata dia sudah hilang seminggu gitu kan, kadang-kadang begitu. Tapi logika seperti itu kan kemudian dianggap cuma klenik oleh masyarakat kita saat ini. Jadi tanpa mencoba mencari logikanya sebenarnya gimana sih anunya itu, apakah itu benar-benar klenik atau ada teknologi yang disembunyikan seolah-olah hanya seperti benda primitif gitu kan. Ya. Lucu juga ya. Berarti nyatanya dari ketinggian tertentu Arya kan memfoto itu. Iya sih, perbedaannya ya di atas tanda kutip batu gitu ya. Iya. Dan dari atas batu itu kita bisa melihat jarak yang sangat jauh dan kemudian kelihatan tuh perkotaannya waktu itu. Oh, berarti maksudku yang kasus kayak bus pahala kencana yang tiba-tiba di tengah hutan itu juga gara-gara batu itu kali ya Om? Ya, macam-macam jenisnya, tapi ini jelas bisa batu bisa bukan, tapi kayaknya kalau pahala kencana kemungkinan sih bukan. Makanya dia kan tidak dibawa masuk ke wilayah sana kan, hanya dipindahkan saja kan. Mungkin mau salah gitu sih pindah, tapi gesernya salah. Di tengah hutan naruhnya salah. Koordinat naruhnya tuh asal gitu sayangnya. Keliru gitu naruhnya asal. Iya. Lanjut Mbak. Oke, baik. Batu, walau tidak pernah dibersihkan saja, tetap tidak akan berdebu. Terutama batu hitam ya, saya jarang ya. Kalau misalkan duduk di batu hitam yang di pegunungan gitu, kemudian dia biasanya licin gitu loh. Jadi jarang yang sampai celanaku kotor gitu loh. Ada pernah nggak duduk di batu celananya kotor? Malah iya sih, makanya kalau misalnya lagi di tengah hutan gitu, milih duduk di batu tuh karena menghindari duduk di tanah kan. Karena di tanah kan nempel biasanya. Ya. Padahal batu itu kan nggak ada yang nyulain, nggak ada yang bersihin, nggak ada yang ngelapin gitu kan. Iya, paling jauh tuh, maksudnya paling kotor paling kena lumut gitu, ada lumutnya atau ada apanya gitu. Atau kayak gini Aryo, kalau lantai dari marmer atau meja dari marmer itu biasanya jarang dilap juga masih bersih terus kan. Beda dengan yang cuman dari kaca. Jadi misalkan meja kita lapisin kaca gitu, nanti kan sekian hari itu kalau nggak dilap kan berdebu kan. Tapi kalau marmer enggak, atau batu kali enggak loh, yang dipakai untuk meja gitu.
Iya ya. Belum pernah ya nyoba. Ada yang lihat di meja di rumahku kan, yang dari marmer itu kan juga gitu kan. Nggak ini. Iya ya, iya ya, iya. Iya. Nggak pernah, memang pernah tak lap. Ngelap terakhir kalau nggak salah 2 tahun yang lalu deh. bukan, bukan berapa hari yang lalu, 2 tahun yang lalu. Udah lama ya, Om. Lama banget. Saya lupa mulu gitu. Kalau sudah mau ngelap, lapnya kemana, males terus kemudian tidur. Kemudian besok lagi pas pas sudah di luar baru ingat, oh iya belum dilap gitu. Pulang capek, tidur dulu, besok aja, besok udah berangkat duluan, lupa lagi gitu kan. Akhirnya tahu-tahu udah 2 tahun yang lalu belum dilap gitu. Tapi nggak kotor kan. Tapi nggak kotor sih, iya. Dibandingin sama Kaca yang apa? dari kaca, meja yang tak tutupi kaca itu loh, yang tak lapis Iya, kaca, iya, iya. itu kan cepet banget debuan gitu. Kalau itu terpaksa dilap karena kelihatan banget sih. Atau meja yang dari kayu doang itu loh. Iya, 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 iya. Itu 2 tahun yang lalu loh aku ngelakuin, nggak apa-apa. Saking malesnya jujur. Oke, lanjut Mbak. Oke, lanjut. Oke, baik. Bahkan, petir yang punya rasa segan terhadap batu. Meskipun di ketinggian, jadi yang disambar itu selalu pohon, rumah, layangan, dan lain-lain. Tapi tidak menyambar batu. Aku belum pernah loh lihat batu disambar petir. Entah akunya yang ini apa gimana ya, akunya yang kuper atau gimana, tapi belum pernah. Padahal kalau misalnya batu hitam itu kan kandungan logamnya juga ada ya. Kandungan logam dan sebagainya itu ada di dalam batu, tapi nggak kena petir. Tapi kalau pohon tuh biasanya masih disambar. Padahal misalkan ketinggiannya sama, petir itu tetap milih pada rasa sungkan yang berbatu, nyambernya mesti pohon yang dipilih. Atau kalau ada gedung sama batu pada ketinggian yang sama, ada rumah yang dan batu dari ketinggian yang sama, petirnya pasti milih rumah, walaupun di rumah itu mungkin rumahnya kosong, nggak ada peralatan elektronik gitu. Dia tetap lebih milih ke rumah daripada ke batu gitu. Iya, padahal batu ada kandungan itu ya, besi gitu-gitu juga ya. Ya kandungan logamnya ada. Ah. Oke Mbak, lanjut Mbak. Baik. Batu tidak butuh penangkal petir. Tapi kalau tahu caranya, maka batu bisa digunakan untuk menangkap petir atau aji dipo. Ya, kalau itu keahliannya Aryo ya, jadi mungkin saya tidak banyak bercerita kalau itu. Loh, udah lanjut aja Om, lanjut aja. Lanjut. Ya. Oke, baik, lanjut. Batu meskipun keras, tapi bisa digunakan untuk membuat orang menjadi rileks dan kembali segar. Jadi batu itu bukan hanya bisa untuk melempar orang gitu loh, bukan hanya untuk bikin kepala benjol gitu, tapi juga bisa bikin orang rileks. Berarti dipanasin dulu terus ditempel-tempelin gitu bisa bikin untuk sekarang kan di spa mulai dipakai seperti itu kan. Kalau dulu zaman aku kecil emang begitu. Kalau anak-anak kecil itu biasanya batu dibakar terus kemudian nanti dimasukkan ke kaos kaki terus ditempel-tempel di bagian-bagian yang bikin kita capek gitu loh. Di zaman dulu begitu. Nah, sekarang nggak tahu ya, mungkin zaman udah berubah. Lanjut Mbak. Baik. Meskipun keras dan tidak empuk sama sekali, tapi batu juga bisa enak dan nyaman untuk tiduran. Ya itu kan kayak yang tadi bisa dipakai untuk duduk juga enak, dipakai untuk tiduran juga enak. Padahal tadi itu keras gitu kan, bukan empuk gitu. Jadi kalau kita lagi naik gunung itu biasanya kalau pengen istirahat bentar, kalau ada batu enak banget, nggak bisa merem di atas batu gitu. Lanjut Mbak. Karena lebih dingin juga sih Om. Ya lebih, kalau kena sinar matahari hangat juga. Kalau pas di pegunungan, pas naik gunung gitu Aryo. Oke. Lebih enak. Walaupun keras loh, kalau dikatakan empuk nggak ada empuk-empuknya loh. Bahkan kalau empuk lebih empuk di rumput, tapi lebih milih di batu biasanya daripada tidur. Iya, benar sih benar. Kita malah kalau misalnya lagi di hutan, malah memilih untuk tidur di atas batu dibanding di atas tanah sih. Atau di atas rumput kan? Di atas rumput. Aneh juga ya. Oke, lanjut Mbak. Salah. Beberapa batu sangat kaku dan tidak bisa dipindahkan. Dan kadang membuat jalan harus dibuat melingkar.
karena tidak bisa menggeser batu tersebut. Kadang bentuknya besar, kadang bentuknya nanggung. Kalau yang bentuknya nanggung mungkin orang kadang-kadang berpikir di bulldozer bisa, tapi kenyataannya di bulldozer nggak bisa. Ini jalannya yang ngalah akhirnya, harus muter. Gara-gara satu buah batu yang bentuknya juga nggak seberapa gitu loh. Lanjut, Mbak. Baik. Meskipun terkena panas, hujan, dan lain-lain, tapi batu tetap kokoh dan tidak gampang mengeluh, apalagi sakit. Nggak ada batu yang kemudian masuk angin gitu kan, terus butuh kerokan gitu juga nggak ada batu kemudian karena kena panas hujan kena flu kena covid juga nggak perlu divaksin loh batu itu, nggak ada yang sakit. Oke, lanjut, Mbak. Vaksin batu tuh gimana coba Om? Ya, siapa tahu toh. Oke, baik. Batu itu tidak bisa memilih untuk menempati posisinya. Tergantung dari alam mau meletakkannya di mana. Dan batu sangat patuh dan menurut kepada alam, agar tetap di sana sepanjang zaman. Kecuali kalau dipindahkan oleh manusia atau oleh alam itu sendiri. Jadi jarang ya, nggak ya itulah wataknya batu gitu. Jadi hanya nurut dengan yang menciptakan, ditaruh di mana dia nurut aja gitu. Tapi kalau sudah ditaruh di situ, dia akan coba bertahan sekuat mungkin tetap di situ gitu. Jadi bukan kemudian mau diajak pindah, mau diajak kompromi apapun tuh nggak akan mau. Dan dia juga nggak akan mudah melunak sekeras diciptakan sekeras itu ya kerasnya seperti itu, nggak akan melunak. Kalau dia melunak tuh aneh tuh. Alam ada gejala apa nih kalau suatu batu bisa melunak? Temperatur pasti naik tinggi banget kan. Dan mungkin kehidupan juga bisa hilang kalau sampai ada batu yang bisa tiba-tiba lunak. Kecuali kalau melunaknya itu terkena asam atau apa gitu. Oke, itu penjelasan lain waktu aja yang itu. Lanjut, Mbak. Oke, baik. Selain keras, ada banyak harapan yang diberikan kepada batu agar jangan berpindah. Karena kalau sang batu pindah, maka akan terjadi konflik. Ya, batu yang dipakai untuk patok batas tanah, batas sertifikat tanah atau patok batas negara dan sebagainya itu kalau dipindah, harapannya kan itu jangan pindah. Kalau dipindah pasti bisa geger itu, bisa perang besar kalau itu. Kalau mungkin orang batu-batuan bisa terjadi kalau batu itu sampai mau bergeser. Jadi kalau batu itu sebaiknya tidak pindah gitu, dan tidak mengikuti sana, mengikuti sini. Lanjut, Mbak. Baik. Batu bisa membuat suatu tempat menjadi terlihat mempunyai wibawa atau lebih sangar. Padahal bentuknya cuma seperti itu, tapi tiba-tiba aja orang melihat itu jadi kelihatan kayak, loh kok angker ya gitu. Bisa aja kan karena bentuk batu. Padahal belum tentu itu belum tentu angker loh. Baru bentuknya aja sudah bisa bikin seperti itu. Karena gede, hitam, dan kerasnya itu kan. Dan bentuknya yang nggak jelas itu. Makanya dia kadang-kadang malah punya wibawa. Lanjut, Mbak. Malah pengen diajak foto Om. Oke, lanjut. Batu yang ditata sedemikian rupa juga bisa berfungsi sebagai ruang akustik. Banyak suara dan irama yang jernih yang bisa dihasilkan. Itu yang besok yang akan kita datengin di daerah Jawa Timur, Aryo. Tiba-tiba bisa bunyi sendiri kayak gitu tuh loh. Lanjut, Mbak. Oke. Kasih di komentar ya, Aryo ya. Karena itu tempatnya rahasia masih. Lanjut, Mbak. Baik. Batu bisa digunakan untuk membuat sesuatu yang tumpul menjadi lebih tajam. Ya, untuk mengasah. Jadi kalau di sekitarnya udah pada tumpul, batu itu bisa dipakai untuk mengasah biar lebih pinteran dikit lah paling enggak gitu. Oke, lanjut, Mbak. Baik. Meskipun warnanya cuma hitam, tapi batu banyak digunakan untuk menghias rumah dan pagar. Ya, apalagi yang marmer kan, yang lebih bagus bentuknya dan warnanya, yang bentuknya nggak jelas aja, hitam aja tuh orang sekarang itu malah dipakai untuk hiasan. Coba aneh toh. Kalau hiasan kan sesuatu yang indah kayak hitam, hitam doang kayak gitu tempel-tempelin gitu, dan bangga loh punya kayak gitu, padahal itu hitam doang gitu. Oke, lanjut, Mbak.
Oke, baik. Meskipun wujudnya tidak teratur, tapi batu bisa memberi jalan bagi manusia. Ya bentuknya nggak teratur memang. Tapi dulu sebelum jalan itu dicor, di aspal dan sebagainya, orang itu pasti pakai makadam dulu atau jalan batu-batuan dulu. Kan aneh tau kenapa harus pakai batu-batu kayak gitu loh. Dan itu nggak enak banget kalau dipakai untuk naik motor lewat situ. Tapi ya itu orang milih lewat situ daripada lewat jalan yang tadi tanah biasanya. Terutama kalau pada saat becek. Iya, Pak. Iya, betul. Oke, baik. Lanjut ya, Om. Iya. Oke. Oke, baik. Karena hitam dan keras, maka kereta api juga membutuhkan batu untuk jalan. Padahal benda yang berat aja butuh dia gitu loh untuk lewat. Jadi bukan hanya benda yang ringan ya, benda yang berat aja butuh dia untuk lewat loh. Jadi ya batu itu dipakai untuk patokan jalan dan dipakai untuk membuat jalan dan termasuk yang berbeban berat. Ayo Mbak. Baik. Batu juga bisa digunakan untuk menutup jalan. Selain bisa dipakai untuk membuat jalan, juga bisa untuk memblokir jalan ya. Jadi untuk menutup jalan karena mungkin daerah itu harusnya tidak dilewatin karena mungkin sebelah sana ada bencana atau ada banjir atau ada demo atau ada lagi perang atau apa gitu. Jadi diblokir dengan batu. Oke, lanjut Mbak. Baik. Batu juga bisa mengganggu jalan, meskipun tidak memblokir secara penuh. Ada di beberapa tempat itu batu ada di tengah jalan, tapi akhirnya jalannya yang kiri ya muter ke kiri, yang kanan muter ke kanan gitu. Karena kadang-kadang itu mau disingkirkan, tapi kok bagus gitu kan. Mau nggak mau diganti, kok nggak asik gitu. Kan malah untuk pertanda suatu wilayah sekalian kan untuk ikon suatu wilayah itu. Kalau nggak salah satunya ada di Banyuwangi itu, yang seperti itu. Batu dodol kalau nggak salah. Bentuknya ya cuma seperti itu, tapi ya orang malah jadi suka dengan bentuk yang seperti itu gitu. Padahal bentuk seperti itu tuh kan ya kalau dikatakan artistik seni itu apa tuh ya nggak tahu ya, tapi ya seperti itu. Bentuk batu tuh ya begitu, tapi anehnya kan orang malah milih muterin daripada menghancurkan batu itu gitu kadang-kadang. Lanjut, Pak. Baik. Dalam tradisi di Jawa, pengucapan untuk orang yang susah diberitahu akan dikatakan dengan istilah begegep makuto watu. Maaf sebelumnya kalau ada salah ya Om. Enggak apa. Bener kok. Atau, baik. Atau tetap berpendirian keras dan berat seperti mahkota dari batu. Dalam bahasa kekinian, dikatakan kepala batu. Artinya, batu untuk simbol di atas, bukan di bawah. Ya, nggak ada yang namanya kaki batu itu kan nggak ada. Tangan batu tuh nggak ada, tapi kepala batu tuh ada. Tapi kenapa kok emang benda cuman seperti itu, tapi untuk julukan kok nggak pernah dijulukan ditaruh di bawah gitu loh? Atau dasar sandal batu itu nggak pernah, atau sepatu batu itu juga nggak ada. Yang ada Iya. kepala batu. Betul. Iya kan? Padahal apa sih indahnya gitu loh. Tapi ya orang lebih anu gitu. Padahal yang keras itu nggak cuma batu kan, ada besi, ada apa gitu, macam-macam. Di alam ini yang benda yang bisa keras, tapi kenapa begogok makuto watu gitu loh, bukan makuto besi Atau bahkan ya kepala batu gitu. sekalian gitu. Ya. Malah kadang-kadang katakan kepala batu. Oh nggak ini tuh. Oh dia tuh nggak bisa kalau jalan pelan banget tuh, kakinya kaki batu gitu. Mungkin nggak ada orang ngomong begitu kan. Tapi orang itu Nggak biasa ada. ngomong susah banget, apa keras kepala banget ya, kepala batu dasar nggak bisa diajak ini gitu. Tapi gitu kan, tapi batu tadi posisi taruh di atas kok. Kenapa taruh di atas bukan di bawah? Oh iya. Sejelek-jeleknya untuk istilah, walaupun orang jengkel, tapi istilahnya ada di kepala loh, bukan di bawah loh. Ya kan? Harusnya kan orang kalau jengkel tuh taruhnya di yang serendah mungkin kan, bukan ditaruh seatas mungkin. Kalau sebel biasanya di bawah gitu ya. Harusnya ya lo. Tinggi mungkin. Ya. Bukan pundak batu itu juga enggak kan? Kepala bagian dari orang paling tinggi di kepala. Paling kan? tinggi. Yang paling terhormat gitu loh, di kepala kan dihormati sekali gitu. Iya, enggak ada hidung batu, kuping batu gitu. Apa mulutnya kayak batu juga enggak ada. Kepala batu gitu.
Oke, lanjut, Mbak. Oke, lanjut. Oke, baik. Karena tidak ada istilah tangan batu, tapi yang ada istilah tangan besi. Jadi kalau istilah menggunakan besi tidak mungkin di atas kan. Kalau istilah pakai batu pasti di atas. Lanjut, Mbak. Baik. Bahkan untuk baju yang kebal senjata juga dikatakan baju besi, bukan baju batu. Karena memang material pembuatnya dari besi, bukan dari batu. Tapi bisa saja yang memakai itu orang berkepala batu. Iya kan? Tetap aja dari apa istilahnya tuh tetap tidak akan ada istilah yang berkepala besi gitu, walaupun yang dipakai topengnya apa, topi bajanya topi besi gitu loh, walaupun dia pakai topi baja untuk perang itu, tentara zaman sekarang kan gitu kan, pakai topi baja gitu, tapi nggak akan pakai topi batu, tapi bisa aja yang pakai orangnya berkepala batu gitu kan. Oke. Oke, lanjut, Mbak. Oke, baik. Jadi, simbol yang menggunakan besi adalah simbol yang sifatnya aksesoris atau barang yang dipakai. Tapi simbol batu itu simbol orangnya. Ya, saya melekat ke orangnya kan, simbol kepala batu itu simbol orangnya. Tapi kalau besi itu nggak melekat di orangnya, tapi hanya aksesoris, kayak seperti tangan besi atau baju besi dan sebagainya gitu doang. Lanjut, Pak. Oke, baik. Meskipun keras, batu bisa dibentuk untuk menunjukkan status sosok yang diinginkan. Jadi, meskipun hitam, tetap akan dibentuk-bentuk agar bisa menarik dan bisa dihargai mahal. Itu bisa banyak cara ya. Ada kalau zaman sekarang itu mungkin ditatah, di apa namanya, dipukulin gitu, pakai tatah sama palu ya, supaya bisa bentuk patung dan sebagainya gitu. Nah, itu ahli pengrajinnya banyak itu di daerah Muntilan dan di daerah Mojokerto kalau nggak salah. Tapi ada cara lain, kalau kalau nenek moyang kita dulu kan ini batu itu direndam dulu dengan suatu zat kimia yang mengandung asam tinggi, kemudian batu itu akan melunak. Dan pada saat melunak baru dibentuk dibentuk-bentuk gitu, terus dikeringkan, asamnya menguap lagi, baru dia akan mengeras lagi, sehingga seperti itu. Yang saya tahu gitu, karena yangku kalau menceritakan bagaimana bentuk relief seperti itu, bukan dengan tata. Lanjut, Mbak. Oke, baik. Karena sifat batu yang kuat dan keras, maka batu bisa digunakan untuk menggambarkan suatu cerita dari masa lalu. Ya, artinya kan cerita dari masa lalu bisa bisa awet dalam jarak yang sangat lama ya kan, dia tuh susah dirusak gitu. Ayo, Kak. Oke, baik. Batu, meskipun warnanya hitam, tapi bisa digunakan untuk menyembunyikan suatu sandi dari masa lalu, untuk mengetahui peradaban masa lalu. Kalau sandi itu berarti kan peradabannya bukan di situ, tapi kan itu hanya untuk namanya sandi atau kode, itu hanya untuk menunjukkan bahwa ada di sana loh sebenarnya. Teman, cara nyarinya begini loh gitu kan, ditaruh di situ. Cuman masalahnya orang menganggap bahwa oh itu sandinya itu adalah peradabannya itu, padahal bukan. Itu tapi ya itu sesuai dengan disclaimer-nya, gimana, Aryo? Jadi disclaimer-nya sekali lagi teman-teman semua ya. Jadi ini cuma dongeng semata. Jadi kalau misalnya mau nggak percaya ya silahkan banget. Kalau mau sangat dianjurkan untuk tidak percaya, dan kalau mau percaya jangan. Oke, kita lanjut. Oke, baik. Batu juga bisa menembus waktu yang sangat lama. Maka batu bisa ada dari zaman-zaman yang tidak kita ketahui di masa lalu. Bahkan sampai ke zaman yang tidak kita ketahui di masa depan. Kalau ngerti caranya akan bisa bercerita itu batu. Itu masalahnya kan kalau ngerti caranya. Dan ya kalau nggak ngerti ya memang nggak bisa gitu. Lanjut aja, Mbak. Oke, baik. Batu bisa sangat lama berada di suatu tempat, tanpa peduli dengan siapapun yang pernah mendekat, dan siapa saja yang pergi menjauh.
Batu nggak akan peduli orang. Dia juga nggak butuh pertolongan, nggak butuh apa namanya, nggak butuh perhatian, nggak butuh pertolongan dan sebagainya ya. Mau deket ya ayo, nggak mau jauh ya sudah gitu kan. Kalau batu ya begitu. Oke, lanjut Pak. Oke, baik. Batu, meskipun tidak pernah belajar dari berbagai literatur dan tidak ada yang mengajari, tapi batu itu saksi atas banyak peristiwa di masa lalu, bahkan di sesuatu yang akan datang. Jadi batu itu adalah suatu saksi di masa lalu ya, dan harusnya memori itu bisa diambil oleh manusia. Cuman masalahnya kan ketika peradaban ini berubah suatu tata cara, mungkin itu jadi kayak jadi mustahil. Tapi ya seharusnya itu tidak mustahil. Lanjut Mbak. Baik, batu sangat pandai merahasiakan suatu hal, dan batu sanggup menyimpan banyak rahasia alam akan keberadaannya. Itu nggak perlu dijelasin deh, karena kayaknya mirip dengan yang di atas tadi. Lanjut Mbak. Oke, baik. Semua benda yang membeku akan dikatakan mirip batu. Bukan dikatakan mirip besi ataupun mirip baja. Ya, makanya kalau ada es yang keras itu kan kita ngomongnya es batu kan, bukan es besi gitu loh. Bukan es aluminium atau apa itu, es apa ya, benda yang keras yang, atau es kayu gitu juga enggak kan. Atau es kayu Titanium gitu. jati gitu. Es titanium gitu juga enggak. Berarti es batu gitu kan Aryo ya. Iya, iya, iya. Padahal bentuknya bukan nggak kayak apa, padahal nggak kayak batu loh. Dia warnanya putih, batu itu hitam rata-rata gitu loh. Oke, lanjut Pak. Baik. Bahkan apapun yang keras dikatakan memakai istilah batu. Bahkan es juga dikatakan es batu. Nggak, itu baru aja disebutin. Dilanjut aja Mbak. Oke, baik. Bahkan ada cerita yang digunakan untuk menghibur anak kecil berupa cerita yang melibatkan batu. Itu cerita dikatakan zaman batu, tapi itu zaman batunya yang di sana ya, yang di utara sana. Kalau di kita zaman batu itu bukan begitu gitu loh. Lanjut, Mbak. Baik. Maka dikatakan ada zaman yang dinyatakan sebagai zaman batu. Karena di zaman tersebut orang menggunakan batu untuk membantu aktivitasnya. Ya, tapi kemudian ada decoy dengan membuat alat bantunya untuk aktivitas itu menjadi barang-barang primitif gitu kan, seperti mata tombak dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita perhatikan dari beberapa cerita di pewayangan kuno, ceritanya nggak begitu. Jadi ini pasti ada sesuatu yang miss, ada decoy yang kemudian dianggap sebagai suatu cerita di masa lalu gitu. Lanjut, Mbak. Baik. Di zaman batu, banyak batu yang digunakan untuk perkakas yang sangat mampu membantu manusia. Nah, ini kadang-kadang seperti ini kalau saya tidak percaya kalau ini adalah dipakai oleh manusia zaman dulu gitu. Kecuali kalau mungkin oleh orang Eropa ya. Karena mereka yang mengusulkan cerita itu, di sini harusnya nggak begitu. Jadi bukan seperti itu yang digunakan, batu yang dimaksud bukan seperti itu. Lanjut, Mbak. Oke, baik. Bahkan, banyak bentuk aneh dan membingungkan kalau zaman batu dikatakan sebagai zaman primitif. Karena ada banyak batu besar yang bisa diatur seperti itu gitu. Kalau dialog primitif itu kan minimal bagaimana memindahkan batu dari bawah ke atas itu untuk kalau ada dua tiang sejajar mungkin memindahkan itu kan batu yang berapa ton beratnya itu butuh peralatan yang tidak mudah sebenarnya. Kalau dikatakan primitif ya mungkin kita salah dalam menilai masa lalu gitu. Lanjut, Mbak. Baik. Zaman batu adalah zaman di mana manusia bisa membuat bentuk-bentuk aneh dari batu dan sanggup menyusunnya meski tanpa dibantu peralatan yang dikatakan modern. Ya, di sini kan bentuknya cuma seperti itu, tapi orang pasti akan ngomong hebat. Cuma satu gitu-gitu ditata begitu doang gitu. Jadi katakan karena di ketika bentuk seperti itu bisa terbentuk, maka orang harusnya mulai menyadari bahwa apa iya itu kemudian dibikin oleh orang yang primitif gitu loh. Karena kenyataannya seperti sekarang aja kalau orang punya kolam
kolam ikan atau kolam air yang di depan rumah gitu, yang ada air mancurnya dan sebagainya. Justru malah bentuk-bentuk yang biasa dan bentuk-bentuk yang primitif yang dipasang di depan kan untuk hiasan. Bukan sesuatu hal bukan di depan dibikin semodern mungkin, malahan yang semodern mungkin itu di dalam rumah bukan di luarnya. Jadi kadang-kadang kita salah mengerti aksesoris yang terkesan primitif itu terkadang bukan dibikin oleh makhluk yang primitif. Lanjut, Mbak. Oke, baik. Di zaman batu, bahkan sebuah batu yang sangat berat bisa dibuat berdiri tegak dan tidak goyah selama mengarungi aliran waktu. Nah, itu kan harusnya dipikirkan kalau kita mengatakan bahwa mereka itu primitif. Terus gimana dong bikinnya? Memang orang zaman sekarang bisa bikin seperti itu gitu. Tapi coba ya, nggak boleh pakai crane, nggak boleh pakai cuma pakai peralatan yang seadanya. Memang pakai kayu dan sebagainya sanggup mendirikan batu terus kemudian meletakkannya di atasnya itu berapa ton loh beratnya, bukan hanya 1-2 kilo soalnya masalahnya. Oke, lanjut, Mbak. Oke, baik. Di zaman batu, orang justru secara mudah bisa meletakkan batu besar di atas batu besar lainnya. Meskipun batu tersebut sangat berat, tapi justru zaman batulah yang bisa membuat dan mewujudkan bangunan tersebut. Bahkan bisa mengarungi aliran waktu tanpa batu tersebut jatuh ke bawah. Jadi sebenarnya yang maju itu siapa gitu kan? Kalau kita lebih maju, kenapa kita nggak bisa bikin seperti itu? Minimal dia bisa ratusan atau ribuan tahun yang lalu bisa bertahan seperti itu ya. Kita harusnya bisa dong bikin kalau kita lebih maju. Kecuali kalau yang primitif kita loh ya. Kalau yang primitif kita ya kita nggak bisa bikin gitu. Iya, Pak. Baik. Bahkan banyak bangunan artistik yang dibuat dari batu tanpa menggunakan peralatan yang dikatakan modern. Masalahnya, zaman batu itu primitif. Atau malah kita saat ini yang justru primitif. Itu tadi baru aja saya omongin. Jadi mungkin lanjut aja, Mbak. Oke, baik. Di zaman yang melibatkan batu, banyak bangunan dari batu yang dibuat berukuran sangat besar. Bahkan, ada banyak bangunan besar dari batu yang disembunyikan dengan cara menimbun secara sengaja. Jadi yang ditimbulkan di permukaan itu belum tentu itu yang asli ya. Karena yang asli kemungkinan malah disembunyikan. Dan disembunyikan juga macam. Bisa disembunyikan dengan cara ditimbun atau dibikin tidak terlihat. Gitu lah. Untuk masalah bikin tidak terlihat itu pakarnya itu yang jadi bosnya nih sekarang. Loh, nama aku dibawa-bawa. Enggak sih, bukan nama aku tadi. Kalau nyebut nama Aryo loh. Kegeeran, maaf. Oke, lanjut, Mbak. Oke, baik. Batu besar kebanyakan berwarna hitam. Dan warna hitam adalah warna yang menyerap semua spektrum sinar tanpa memantulkannya. Sehingga warnanya bukan warna terang atau warna padang. Maka bisa kita lihat, seharusnya di Gunung Padang, berdasarkan data Menyan, tidak akan ada bangunan yang disembunyikan di sana. Kita udah ngomong dari lama ya, bahwa kita tidak pernah mengklaim Gunung Padang. Jadi kalau ada yang mengklaim Gunung Padang ya monggo, tapi kalau kita menyatakan tidak ada bangunan di sana, jadi tidak kita klaim. Jadi ini untuk dulu. Jadi kalau misalkan tidak ketemu di sana, jangan ngomong karena kita ngasih petunjuk ya. Walaupun videonya ada. Oke, lanjut, Pak. Oke, baik. Zaman batu adalah zaman di mana manusia sangat mampu mengubah bentuk batu, mengatur gerakan, dan memanfaatkan batu secara maksimal. Ya zaman sekarang yang katanya modern, katanya lebih maju kok malah kesulitan di situ gitu loh. Oke, lanjut, Pak. Oke, baik. Maka batu dimanapun saat zaman batu haruslah bisa diatur oleh yang berkuasa di zaman batu. Artinya batu itu yang harusnya diatur bukan hanya yang di bumi ya, yang di atas bumi juga harus bisa diatur. Makanya dikatakan Prabu Watu Gunung gitu loh. Jadi kalau dikatakan zaman batu itu zaman di mana orang bisa mengatur batu di semua posisi gitu loh, bukan hanya bikin
kampak, bikin apa namanya, bikin kampak dari batu, bikin panah dari batu, bukan begitu. Jadi kalau zaman batu berarti ketika peradaban di mana orang itu bisa mengatur batu yang ada di dalam bumi, di permukaan bumi, di pegunungan, sampai di luar angkasa, harusnya begitu. Ayo, Mbak. Dan bahkan ini ya, segala ukuran kali ya, sampai batu Iya, segede kalau gunung pun bisa diatur gitu kali ya. iya, yang namanya Prabu Watu Gunung. Hmm. Oke, lanjut, Mbak. Oke, baik. Jadi, kalaupun harus memasuki bumi, batu harus mengarah ke tempat para Sukerta, bukan mengarah ke tempat manusia, dan hal itu bisa dilakukan di zaman batu. Jadi kalau ada batu besar yang mau mengarah ke bumi, itu harusnya ngarahnya ke tempat Sukerto gitu, dan itu tugasnya yang menjadi terahnya Watu Gunung untuk mengarahkan itu gitu. Jadi bukan dia bergerak sendiri tanpa ada yang mengendalikan. Jadi seharusnya tidak ada yang alami dalam hal ini gitu. Makanya batu besar atau meteor besar itu jatuhnya pasti di utara. Lanjut, Mbak. Oke, baik. Meskipun dikatakan primitif, tapi di zaman batu, orang pada zaman tersebut sanggup melihat batu besar yang sangat jauh. Minimal ada dalam banyak cerita kuno. Kalau sekarang kita butuh teleskop, butuh satelit, butuh teleskop Hubble, butuh apa namanya itu yang baru di itu James Watt ya, teleskop James Watt dan sebagainya. Kalau zaman dulu, ayo apa alatnya kok mereka bisa tahu? Gitu. Ayo Mbak, lanjut. Oke, baik. Maka ditunjuk seorang Mahaprabu untuk mengendalikan semua batu yang bisa membahayakan bumi. Dan beliau bernama Sang Mahaprabu Watu Gunung. Ini yang nanti terahnya akan turun ke terah di daerah barat ya, dan seharusnya keraton-keraton memang nggak akan jauh dari tempatnya beliau gitu. Jadi ya, dia memang dipakai untuk patokan banget, maka eh, karena sanggup mengatasi semua batu yang ada di alam raya. Itu dikatakan Prabu Watu Gunung ya memang begitu. Selain beliau berkepala batu, juga semua batu nurut sama dia gitu. Tapi kepala batunya itu wajib gitu judulnya. Lanjut, Mbak. Oke, baik. Sang Mahaprabu Watu Gunung juga mampu mengendalikan memalaning jagat yang bisa merusak alam raya. Ya dengan menggunakan batu bisa menyingkirkan mempalaning jagat Sang Prabu Watu Gunung. Makanya terkenal banget dengan nama seperti itu gitu. Oke, lanjut, Mbak. Baik. Agar bisa mengendalikan keseluruhan batu di alam raya, maka Sang Mahaprabu Watu Gunung dinobatkan menjadi Sang Guru Hyang. Nama Sang Guru Hyang itu kan berarti dia pernah menempati posisi Bathara Guru. Karena beliau menganggap bahwa Bathara Guru dianggap tidak kompeten lagi, maka dia harus menggantikan sementara waktu itu. Lanjut, Mbak. Oke, baik. Maka atas semua jasa dari Sang Mahaprabu Watu Gunung, eksistensi beliau dipakai untuk menandai waktu yang di bumi. Itu karena beliau sanggup menjadi Sang Guru Hyang atau gurunya para dewa. Ya karena semua jenis batu apapun di alam raya ini bisa beliau atur gitu loh, dan semua bentuk yang di tempat tinggal seluruh makhluk hidup itu pasti ada batunya, sehingga ketika batunya bisa diatur oleh beliau ya beliau bisa mengatur semuanya. Makanya dia memakai nama itu memang karena yang pertama kepala batu, yang kedua memang beliau sanggup mengatur semua batu. Lanjut, Mbak. Baik. Jadi, di zaman batu itu, justru manusia sudah sanggup berjalan jauh keluar angkasa. Karena harus mengatur semua batu yang berada di luar angkasa. Makanya dalam beberapa serat kuno ada beberapa batu yang dikatakan dikumpulkan di jarak tertentu dari bumi, dari Arcopodo itu dikumpulkan di sana, dikumpulkan lagi di sana gitu. Dan sekarang orang mungkin baru menyadari bahwa ada sabuk asteroid, ada sabuk Oort dan sebagainya gitu kan karena itu kan. Tapi ya di dalam Mandala Giri sudah diceritakan dari lama sih kalau seperti itu. Lanjut, Mbak. Baik. Maka, zaman batu bukanlah zaman primitif, tapi zaman yang dimana semuanya bisa terkendali. Sehingga, semua yang berbahaya bisa diam dan justru membatu.
Ya selain itu juga mereka bisa membuat apapun yang sekeras batu kan dan menggunakannya untuk terbang untuk apa dan sebagainya gitu. Tapi semuanya tuh bersifat seperti batu gitu. Lanjut Pak. Baik, selain teknologi yang sangat maju di zaman batu, juga tidak ada makhluk yang digambarkan seperti ini. Di semua batu yang digunakan untuk menggambarkan cerita kehidupan di zaman batu. Jadi tidak ada makhluk yang bentuknya seperti gambarkan alien yang seperti itu ya. Berarti kan kalau yang menggambarkan itu adalah orang bule ya mungkin mereka yang kayak gitu gitu kan dulunya gitu. Lanjut Mbak. Baik, jadi setelah jamur dipa keluar, maka zaman akan diawali kembali ke zaman batu. Yang dimaksud kembali ke zaman batu itu di mana manusia sanggup mengendalikan semua jenis batu ya. Jadi bukan seperti yang digambarkan oleh orang yang di luar sana yang menyatakan bahwa manusia kembali harus membuat apa-apa dari kampak, dari batu, terus pisau dari batu, terus panah dari batu dan sebagainya. Bukan begitu. Tapi zaman batu adalah zaman di mana manusia mempunyai kendali penuh terhadap segala jenis batu. Lanjut, Mbak. Oke, baik. Karena tanpa disadari, zaman batu itu sudah kita mulai dengan meniru kekerasan batu untuk membuat bangunan indah yang sangat tinggi. Sekarang beton-beton itu kan dibikin sekeras batu kan. Kalau bisa beton-beton itu jangan pernah lunak gitu. Walaupun dibuat dari ketika belum dicor itu masih lunak. Waktu belum dibentuk masih lunak. Tapi yang ditiru adalah bagaimana supaya bisa sekeras batu. Jadi sudah menuju ke arah zaman batu. Itu penjelasannya begitu ya. Lanjut Mbak. Baik. Dan batu punya bahasa sendiri yang susah dimengerti dan tidak ingin dimengerti oleh manusia kekinian, yaitu sak karepmu anggonmu polah. Aku tetep koyo ngene ajek. Gak peduli sak polah tingkahmu, meh kepiye-piye. Terjemahan bebasnya adalah masa bodoh, atau cuek, atau nggak peduli, atau ora urusan. Ya itu batu kan memang begitu, rap nggak peduli, bodoh amat gitu kan. Jadi kalau mau diajak rundingan, diajak diajak kompromi atau diajak kolaborasi, jawabannya cuma masa bodoh gitu kan. Lanjut Mbak. Alright, baik. Oke. Ini yang terakhir ya. Semangat. Ya, sudah hampir ya. Maaf ya ini kalau agak kepleset-pleset. Oke, baik. Sampun amra pegi, timbulipun sang selo item, kang sinurung dening, angin-angin tumuju, mring kamulyaning tribuana kang sejati. Jadi ya sudah mendekat ya ini bahwa di zaman yang akan menuju ke zaman batu ini, maka sang kepala batu harusnya segera muncul gitu. Karena dikatakan kepala batu sih memang atas dasar gitu loh. Ya. Berarti sekarang diganti, ditunggu sang kepala batu ya. Yang kepala batu. Kalau dulu kan kita pakai nama Kartosuro dan sebagainya, ini kepala sang kepala batu. Oke. Cukup segitu dulu Mario artinya. Oke. Berarti kita minggu depan udah ganti topik belum nih? Sorry, ini ada yang sambil charger kah atau kayaknya suaranya masuk deh. Nah, itu dia tadi. Oh. Nggak. Ya, aku lupa judulnya Pak Aryo, tapi ditunggu aja deh. Lebih baik minggu depan aja setelah flyer keluar gitu. Okay. Terus katanya Aryo kan mau itu lah dari tempat lain. Oh iya, jadi teman-teman para menyanners dari seluruh penjuru negari. Jadi aku minggu depan itu akan ada special event ya, spesial acara spesial. Jadi aku dan mungkin ada beberapa teman juga yang aku akan live dari satu kafe di Bekasi. Di tepatnya ada di Seraya Menyapa. Ini mungkin ada temanku yang bisa komen dari Wajigiri. Jadi di follow @Wajigiri dan aku bakal live dari Bekasi di
di Bekasi di Seraya Menyapa gitu. Jadi sampai kalau misalnya emang mau ketemu, kalau misalnya kita mau kopdar, dia mau kopdar di daerah Bekasi minggu depan, hari Rabu, aku bakal live dari sana. Gitu Alamatnya aja. mungkin ditulis Aryo. Mungkin alamatnya nanti ditulis di komen sini atau di komen yang berikutnya. Bukan berikutnya, komen di sini aja kali ya. Komen di sini atau nanti mungkin di post berikutnya aku kasih alamatnya aja. Oke, tapi di sini perlu sih. Di sini dikasih, di sana dikasih lagi gitu aja. Iya. Gitu. Gitu aja sih Om, mungkin. Ya. Jadi gimana J? Setelah sehari. Makasih ya. Makasih telah menyumbangkan suaranya. Ditipu apa sama Aryo kok mau jadi narator? Jadi sebenarnya ini buat pengalamannya Om dan Aryo sangat bermanfaat dan menambah wawasan tentang batu. Oh, di sini kan masalah membicarakan masalah kepala batu loh. Tapi jangan ikut-ikutan jadi kepala batu ya. Itu hak prerogatifnya Aryo dan kita soalnya. Baik. Oke. Jadi kita sudahi malam hari ini ya. Gigi juga terima kasih sudah mau. Berarti di sana plus 1 jam ya, jam setengah 12. Wah, udah Iya, betul. 12 di sana ya. Iya. Di Manado setengah 12 Om. Oke. Makasih ya, jam segini masih mau bangun gitu untuk bacain kita. Terima kasih buat ilmunya justru Om. Oke, kita parade terima kasih. Oke, kita mulai parade terima kasihnya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Kitoko Jatijaya Morogo yang sudah menyediakan data dan juga membimbing kita semua. Kemudian juga terima kasih Bapak Agung jadi narasumber dan sudah membuatkan slide. Kemudian juga JJ tentunya sudah jauh-jauh datang dari Manado. Semangat menjadi dokter gigi. Dan terima kasih juga udah menyumbangkan suaranya. Mas Togo tentunya terima kasih sudah mau merapikan slide. Bang John gambarnya seperti biasa hari ini batu. Batunya luar biasa. Terus kemudian juga teman-teman seperti Haskell, Mbak Vicky, Om Iwan, dan segelintir tim ARC lainnya, terima kasih sudah mau mendukung agar acara ini bisa berlangsung dengan lancar setiap minggunya. Terus kemudian juga terakhir, terima kasih juga ke Chief Eksekutif ARC, Bos Besar Pak Marius, yang sudah memulai acara ini dari awal sampai sekarang. Seperti itu. Dan disclaimer serius yang terakhir, tim Atlantis Research Center tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi atau bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim Atlantis Research Center dan saudara Agung Yustejo ataupun tim lainnya. Jadi hati-hati di luar sana karena kita tidak pernah menjual jasa atau ya untuk berkomunikasi ataupun bertemu dengan leluhur. Gitu. Disclaimer biasanya ya udah tahu lah, udah hafal. Oh perlu Aryo, perlu. Oh perlu ya, masih perlu disclaimer. Mungkin JJ mau membacakan disclaimernya. Sudah hafal kan J? Disclaimernya? Masih ke-mute? Masih ke-mute JJ. Mbak, ayo lo, hilang. Bisa gak? Udah. Halo? Nah, udah keluar sekarang suaranya. Tadi enggak. Disclaimernya ini sih seingatku dianjurkan untuk tidak percaya. Kalau mau tidak percaya boleh, kalau mau percaya jangan. Bener? Oke, betul sekali. 100 sekali. Tepat sekali. Oke, baik. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk Om Agung dan juga JJ dan juga para menyanars dari seluruh penjuru negeri, dan kita sampai bertemu di episode 107. Kita akan membahas hal yang selain batu. Jadi sampai jumpa dan salam sehat. Semoga kita bisa bertemu lagi di minggu depan.
Salam menyan semua. Namanya. Dah. Salam menyan.